Pemirsa, Kapolri meminta agar rencana aksi unjuk rasa lanjutan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada 25 November mendatang tidak ditunggangi kepentingan politik. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai menghadiri acara diskusi di Universitas Trisakti Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selain itu, Kapolri juga berharap unjuk rasa dapat berjalan damai dan kericuhan yang sempat terjadi pada 4 November silam tidak terulang. Kalau agendanya mengenai permasalahan dugaan penodaan agama, dudukkan proporsinya pada masalah hukum. Tapi jangan kemudian ditunggangi atau kemudian ada agenda-agenda lain yang inkonstitusional, ya, jangan sampai agendanya seperti itu. Jadi tetap sampaikan pendapat atau perasaan unjuk rasa, tapi dengan cara-cara yang konstitusional. KPUD Kabupaten Bekasi terus mencermati dan menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani yang dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden dan simbol negara RI. Jika nanti terbukti Ahmad Dhani melakukan tindak pidana kejahatan dan dalam persidangan benar dinyatakan bersalah, maka pencalonan Ahmad Dhani sebagai calon wakil Bupati Bekasi nomor urut 2 mendampingi Sa'adudin bisa dibatalkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 huruf B Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, pasangan calon akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Diancam pidana paling lambat 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum waktu pemungutan suara. KPUD Bekasi mengaku telah mengetahui kasus yang menjerat calon Bupati Bekasi nomor urut 2 tersebut, namun mereka masih menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani lebih lanjut. Berdasarkan pada pasal 88 ayat 1 huruf B bahwa pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu dapat dibatalkan oleh KPU Kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi, apabila itu pasangan calon melakukan tindak pidana yang diancam paling singkat 5 tahun dan dibuktikan dengan keputusan hukum tetap yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan publik sebenarnya dapat melihat sendiri aktor politik yang dimaksud Presiden Joko Widodo yang menunggangi aksi damai 4 November lalu. Meski demikian, Wiranto enggan menyebut nama aktor politik di balik aksi 4 November. Wiranto mengatakan pada kenyataannya banyak politisi yang hadir dalam aksi 4 November, namun Wiranto menilai publik dapat menafsirkan sendiri tujuan kehadiran tokoh politik dalam aksi 4 November. Wiranto juga menegaskan saat ini pemerintah tengah melakukan reformasi hukum guna mengembalikan kepercayaan publik. Karena itu sudah jelas bahwa proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dilakukan secara tegas dan transparan. Kan Anda sih lihat kan, ya, Anda lihat bahwa memang ada ya tokoh-tokoh politik yang masuk dalam arena demonstrasi. Nah itu kan bisa terjawab. Aktor politik yang dimaksud Pak Presiden itu mereka yang hadir ya Pak? Nah itu kan terserah Anda sendiri menerjemahkannya, terserah. Ya itu kita nggak bisa tuduh-menuduh, tapi kan kenyataannya ya kan banyak para politisi yang juga hadir ya. Presiden Joko Widodo menjawab kekhawatiran sebagian kalangan bahwa calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama ia lindungi. Untuk itu Jokowi menegaskan tidak akan melindungi Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama karena sudah masuk dalam proses hukum. Saya menegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan, dan juga saya tekankan bahwa saya sekali lagi ini juga
perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan kasus hukum yang sedang dijalani Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tidak akan mempengaruhi statusnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ahok baru dapat digantikan posisinya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta apabila pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah. Yang pertama sekarang keputusan penuh di tangan kepolisian. Bagaimana arahan Bapak Presiden, ya kita tunggu aja bagaimana hasilnya nanti. Nah, tapi secara prinsip memang aturan undang-undang dan peraturan KPU, ya, sekarang pun juga seorang yang terpidana pun juga masih bisa lanjut. Jadi sampai menunggu keputusan inkrah. Ya, misalnya apapun diputuskan seorang calon kepala daerah yang sudah penetapan oleh KPU, walaupun dia sampai tersangka atau terdakwa, ya dia masih sah sebagai calon, kecuali dia mundur. Nah, tapi mundur itu konsekuensinya besar. Ada sanksi pidananya, ada denda yang cukup besar. Saya kira ini perlu diperhatikan. Ya terus jalan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau perlu kampanye juga tidak harus yang bersangkutan, istrinya juga boleh, yang suksesnya juga boleh, nggak ada masalah. Tapi yang penting 3 pasang calon di Jakarta atau yang lainnya itu harus punya hak yang sama untuk mensosialisasikan dirinya, menyampaikan programnya, dan saya juga minta Bawaslu lah, Panwas yang lebih proaktif untuk bisa ikut mengontrol itu aja. Kabar Eskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Aridono memastikan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama akan dilakukan terbuka terbatas. Ya, pihak kepolisian akan memanggil sejumlah pihak yang diundang untuk mengawasi jalannya gelar perkara. Sebelumnya Kapolri mengatakan gelar perkara akan dilakukan terbuka, namun Kabar Eskrim Komjen Aridono menjelaskan gelar perkara akan dilakukan terbuka terbatas, yaitu akan mengundang beberapa pihak untuk mengawasi. Sejauh ini Komjen Aridono belum memastikan apakah gelar perkara dapat diliput media secara langsung atau tidak. Jadi belum terbukanya terbuka terbatas mungkin ya, nggak terbuka ya. Ya ini masih kita bahas lagi karena kan memang aturan yang tegasnya itu biasanya kita kan hanya internal. Nah ini terbukanya mungkin saja kita mengundang pihak-pihak. Biasanya kalau yang ada terbuka mengundang pihak-pihak itu gelar khusus kalau ada komplain. Nah ini terbukanya mungkin pihak-pihak ikut diundang lah. Ya mungkin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jurnal Malam. Asosiasi Lintas Advokat Muda Indonesia atau ALAMI melaporkan Ahmad Dhani atas penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka berharap musisi sekaligus calon wakil Bupati Bekasi itu segera diproses secara hukum. Asosiasi ini melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penghinaan Presiden. Perbuatan dan kata-kata kotor Dhani yang ditujukan pada Presiden saat aksi damai 4 November lalu dinilai tidak etis. Dhani dianggap sengaja menghina penguasa atau badan hukum di Indonesia dengan ancaman pidana hingga 1 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya sejumlah kelompok masyarakat turut melaporkan Ahmad Dhani untuk kasus yang sama, yakni Laskar Rakyat Jokowi dan Pro Jokowi. Diduga ada penghinaan terhadap simbol negara, ya, yang kami laporkan adalah pasal 207 KUHP. Jadi untuk sementara kita tunggu perkembangan selanjutnya dari rekan-rekan penyidik dari. Bukti yang dibawa Pak. Jadi sementara semalam kami bawa itu rekaman video yang sudah di-share ke publik ya.
kayak semacam YouTube dan lain-lain itu menjadi bukti. Cawagup petahana Jarod Saiful Hidayat berjanji jika kembali terpilih akan memperbaiki pasar Gaplok Senen, Jakarta Pusat. Jarod berniat menciptakan pemukiman yang lebih baik di kawasan Senen. Saat belusukan di pasar Gaplok, Jarod juga berdialog dengan para pedagang dan warga. Jarod menyoroti kebutuhan pompa air mengingat lokasi ini kerap dilanda banjir saat intensitas hujan yang tinggi. Kedatangan Jarod disambut baik oleh warga yang ingin menyampaikan aspirasi. Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama. Muhammadiyah juga meminta semua elemen masyarakat untuk menahan diri dan menciptakan suasana damai pasca aksi damai 4 November. Ajakan mengawal proses hukum Ahok dikatakan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir usai berdialog dengan Presiden Joko Widodo di kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah sangat menghargai tindakan Polri yang mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Haidar memastikan aksi damai 4 November merupakan aspirasi murni umat Islam tanpa ada klaim dari golongan atau kelompok tertentu. Muhammadiyah berharap seluruh elemen bangsa menciptakan suasana yang kondusif untuk mengawal kasus Ahok agar sesuai rasa keadilan dan aspirasi umat Islam. Karena itu juga kami berharap bahwa seluruh rakyat dan komponen bangsa termasuk media massa diharapkan pasca 4 November ini menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mengawal kasus ini agar betul-betul sesuai dengan rasa keadilan dan aspirasi umat Islam yang merasa rasa dan jiwa keagamaannya terganggu. Kami juga berharap dan mengajak pada seluruh umat Islam untuk terus mengembangkan suasana damai sambil mengawal proses hukum ini secara demokratis, konstitusional, mengikuti koridor hukum.